أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, masih terkait dengan hal-hal yang terjadi pada hari kiamat. Apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu terkait dengan sifat matahari dan bulan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan bumi ini, alam semesta ini. Kita pertemuan yang lalu telah membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 14. Idza syamsu kuwirat ila akhiril ayat. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-160 dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru muqawwarani yaumal qiyamah." Hadis riwayat Bukhari. Matahari dan bulan akan muqawwaran, dilipat, mithlu syaklil qura, seperti bentuk bola. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan makhluk-makhluk yang besar. Kita tahu matahari ini sangat besar. Demikian pula dengan bulan. Namun besarnya makhluk Allah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah yang besar itu sangat kecil di hadapan Allah. Hal ini sebagaimana bab selanjutnya yang menjelaskan tentang al-ardu yaumal qiyamah. Bagaimana bumi itu pada hari kiamat. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wal ardu jami'an, kata Allah, bumi seluruhnya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat, digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini merupakan peringatan bagi orang-orang musyrik yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Di saat mereka menyembah selain Allah bersama dengan Allah.
Padahal selain Allah Azza wa Jalla tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Dan Allah menegur, mengingatkan orang-orang musyrik ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Artinya kalau makhluknya disembah, itu artinya sama dengan Tuhan. Dan itu bentuk tidak mengagungkan Allah. Padahal makhluk yang disembah itu adalah makhluk yang lemah. Yang nantinya mereka yang disembah itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, yang seharusnya hanya Allah yang disembah, yang seharusnya hanya Allah yang diagungkan, dibesarkan. Bagaimana tidak diagungkan? Nanti langit dan bumi itu dilipat oleh Allah, digenggam oleh Allah. Ini menunjukkan besarnya Allah Azza wa Jalla, agungnya Allah Azza wa Jalla, dan kecilnya makhluk Allah. Anda bayangkan bumi dan langit dilipat. Ya, bagaimana dengan kita seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada apa-apanya. Orang kalau merasakan kebesaran ini, ketika menghadap Allah, Allahu Akbar, itu hatinya bergetar. Dia seperti sesuatu yang tidak berharga, sedang menghadap Tuhan yang maha besar. Maka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah, mereka menyembah selain Allah. Hati-hati ikhwani fillah dalam perbuatan dan tindakan kita juga. Jangan sampai kita menuhankan makhluk. Ada persoalan ke makhluk, baik yang masih hidup atau yang mati, seolah-olah mereka nanti yang akan menyelesaikan urusan kita. Hanya Allah, la ilaha illallah, yang tidak berhak diibadahi, disembah, diagungkan, dibesarkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Quran terlalu banyak yang berbicara masalah ini. Kemudian tatkala kita membaca ayat-ayat seperti ini, bumi digenggam, langit was-samawati matwiyatun biyamini, dilipat dengan tangan kanan Allah, maka jangan pernah kita membayangkan seperti apa Allah melipat dengan tangan kanannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak boleh dibayangkan, apalagi digambarkan, karena Allah jauh dari jangkauan apa yang kita pikirkan. Tapi diimani, tak perlu diotak-atik. Selama Nabi tidak menafsirkan, selama Nabi tidak mengotak-atik, kita imani sebagaimana ayat itu diturunkan. Itu sikap kita. Jangan kemudian seperti ahlul kalam, orang-orang filsafat yang kemudian, kalau gini nanti kita menyamakan Allah, diotak-atik ayat ini. Lah, Anda mengotak-atik berdasarkan wahyu atau akal pikiran Anda? Akal pikiran Anda terlalu berani. Kalau sudah menyentuh ayat-ayat Allah, amanna wa saddaqna, kita imani dan kita benarkan, baca, imani, lewati. Makna dari ayat-ayat seperti ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla demikian agung. Maka agungkan Allah sebagaimana sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah, bumi ini akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala
wa yatwis samaa'a biyaminih, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah memanggil, Allah bersabda, Anal Malik, aku adalah raja. Aina mulukul ard, di mana raja-raja yang mengaku raja di bumi? Di mana mereka sekarang? Di dalam riwayat, di satu riwayat Allah Azza wa Jalla berseru, Aidal jabbarun, aidal mutakabbirun. Di mana pemimpin-pemimpin yang diktator tersebut? Di mana orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumiku? Ainal jabbarun. Ini seruan atau panggilan Allah kepada para raja, orang-orang yang menyombongkan. Kenapa mereka dipanggil? Karena biasanya pemimpin-pemimpin di dunia merasa punya segala sesuatu, merasa bumi ini adalah miliknya, sehingga mereka bertindak zalim, bertindak aniaya, sombong di hadapan makhluk Allah. Di mana mereka sekarang, kata Allah? Di mana kalian? Hei, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ini merupakan tahdzir, peringatan keras dari Allah agar kita jangan pernah merasa bumi ini milik kita. Kalau kita diberi jabatan, seolah-olah jabatan itu mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang berkuasa. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan itu milik Allah. Siapa yang berada di tingkat kekuasaan, dia menjabat satu jabatan, ingatlah itu amanah sementara yang Allah berikan kepada dia, dan dia adalah makhluk yang harus menjalankan titah dari Allah. Karena yang memberi kuasa siapa? Allah. Jadi yang memberi kekuasaan terhadap penguasa itu siapa? Allah, bukan rakyat. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jadi dia penguasa. Itu harus diingat betul, Pak. Di atas saya, mandat yang saya pegang saat ini adalah amanah dari Allah yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka manusia ketika dia diberi jabatan, dia harus ingat, ini amanah dari siapa? Dari Allah, sebelum dia ingat amanah dari rakyat. Ini amanah dari Allah. Kalau rakyat itu, Pak, pertanggungjawaban di hadapan mereka itu gampang. Ya. Tinggal ngomong gedabrus saja, bohong saja, buat laporan bohong, sami'na wa ata'na. Apalagi fulusnya keluar, aman. Tapi kalau di hadapan Allah, abadan. Karena yang berbicara bukan logika kita, yang berbicara bukan nafsu kita, semua terkunci. Anggota tubuh yang berbicara, yang akan menjadi saksi atas perbuatan dia. Maka Allah katakan, Ainal muluk, Ainal jabbarun, Ainal mutakabbirun. Ini merupakan peringatan, ikhwan fillah. Sehingga ikhwan, kalau muncul kesombongan dalam diri kita, ada keangkuhan muncul dalam diri kita, maka segera kita ingat bahwa kesombongan itu bukan milik kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita ini makhluk yang sangat-sangat hina di hadapan Allah, yang sangat-sangat kecil di hadapan Allah. Ini yang harus kita ingat. Karena sifat sombong itu ada pada diri manusia, Pak. Apalagi kalau kita punya sesuatu yang lebih dari manusia, dari orang lain. Sombong itu kan muncul karena kita merasa punya kelebihan, lebih apapun, lebih uang, lebih ilmu, lebih apa, lebih tampan, lebih pokoknya punya kelebihan yang baik tentunya. Itu berpotensi besar punya sifat sombong. Berpotensi besar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam hadis qudsi, al-kibru ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidu minhuma alqaitu fin nari wa la ubali. Al-kibru ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu merupakan selendangku, kata Allah. Keagungan itu merupakan pakaianku. Faman naza'ani wahidu minhuma, siapa yang mencabut, mengambil salah satu dari keduanya, alqaitu finnar, aku kelemparkan dia ke dalam neraka, wala ubali, dan aku tidak pedulikan dia.
Apa makna sombong itu? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Anda menolak kebenaran di saat Anda tahu itu adalah kebenaran, tapi Anda tolak. Itu sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan, merendahkan manusia. Dan kesombongan ini juga lebih berpotensi ada pada siapa? Pada pemimpin, muluk, malik. Berpotensi besar. Oleh karena itu setiap orang itu semakin diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka semakin dekat-dekat dengan Allah. Semakin dibangun kesadaran bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, sehingga dia tidak menyombongkan nikmatnya. Nikmat ini hanya pemberian dari Allah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi azza wa jalla, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat." Aku bertanya, kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat Allah di dalam surat Ibrahim ayat 148. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Saya bertanya, kata Aisyah, "Fa aina yakunu nasu yauma idzin ya Rasulullah?" Pada hari ketika bumi diganti, langit diganti, di manakah posisi manusia pada saat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ala sirat. Manusia pada saat itu berada di atas sirat. Sirat itu jembatan yang berada di atas neraka, yang pasti akan dilalui oleh manusia. Siapapun akan melalui jembatan tersebut. Dan itulah salah satu makna dari penafsiran dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia itu akan memasuki neraka. Memasuki di situ artinya melewati. Setiap orang akan melewati. Disitulah tempat manusia ketika bumi diganti. Dan ini penafsiran ini bersirat dengan penafsiran tersebut berdasarkan juga riwayat yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala jisri jahannam, di atas jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Itu sifatnya saja, bukan buminya, bukan zatnya. Namun dari pertanyaan Aisyah, beliau memahami yang diganti bukan sifatnya, tapi buminya betul-betul diganti dengan bumi yang lain. Sehingga beliau bertanya, di manakah manusia pada saat itu ya Rasulullah? Hadis riwayat Muslim. Kemudian bab fil hasyr, bab tentang terkait dengan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kau melihat bumi itu rata, kami kumpulkan mereka, yakni seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Itu pengumpulan subhanallah. Seperti apa? Dikumpulkan seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Falam nughadir minhum ahada. Dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Tidak ada satu orang pun yang terlewat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghimpun seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang terlewat. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tidak ada seorang pun yang tidak terdata. Semuanya akan dikumpulkan di
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Qaf ayat 44, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir." Yauma tashaqqaqul ardu, di mana bumi itu terbelah. Makna dari terbelah-belah, yakni terbelah sehingga mereka dapat keluar dan digiring kepada mahsyar. Sira'an, dalam keadaan cepat. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Itu kebangkitan dan pengumpulan yang mudah bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari manusia dikumpulkan. Ketika seorang mati atau orang manusia itu mati, ya selesai sudah. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa itu adalah keyakinan yang batil dan menghimpun manusia itu sangat-sangat mudah. Lebih mudah daripada menciptakan manusia. Membangkitkan itu lebih mudah. Menciptakan manusia ya sangat mudah bagi Allah, kun fayakun. Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau orang menolak manusia dibangkitkan dengan logikanya, maka diingatkan bahwa membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan dari yang tidak ada. Kalau dari yang tidak ada mampu diadakan, apalagi hanya sekedar membangunkan yang sudah ada. Karena mereka menggunakan logikanya. Tidak mungkin, bagaimana makhluk yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan tidak berwujud, bisa kembali seperti semula. Maka diingatkan, penciptaanmu seperti semula dari apa? Dari tiada, dari sesuatu yang tiada, diadakan dengan proses yang luar biasa. Renungkan penciptaan kita, Pak. Dari mana? Dari air sperma. Jadi kita semua ini, ya apa ini? Renungkan itu. Dengan posisi, dengan organ yang luar biasa, yang sampai hari ini belum selesai para ahli meneliti, mengkaji kehebatan ciptaan Allah, kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan dan hari kebangkitan, dikumpulkan, dihisab, itu merupakan juga peringatan buat kita masing-masing, Pak. Jangan semena-mena hidup di dunia. Jangan bertingkah, berbuat aniaya ketika berada di dunia. Ada saatnya Anda selesai dari hidup di dunia ini kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan sebagaimana dalam kondisi yang akan kita baca ini. Untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis ini dijelaskan oleh para ulama terkait dengan dikumpulkannya manusia menjelang datangnya hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, dikumpulkannya semua manusia menjelang datangnya kubail kiamat, kiamat sa'ah, menjelang datangnya hari kiamat. Dan ini pasti terjadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yuhsyarun nas ala thalathi tara'iq." Manusia nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat. Dikumpulkan di satu tempat. Yujma'una ila buq'ah wa makanin bil ardi qubail qiyamis sa'ah ila Syam. Mereka akan digiring dan dikumpulkan menuju negeri Syam. Ala thalathi tara'iq. Mereka nanti digiring itu
ada 3 kelompok. Raghibina rahibin, kelompok golongan orang-orang yang mereka dalam kondisi terus mengharapkan rahmat dari Allah dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wathnani ala ba'ir wa thalathatun ala ba'ir wa arba'atun ala ba'ir wa 'asharatun ala ba'ir. Kelompok yang kedua, mereka yang digiring dan berkendara. Satu unta dinaiki 2 orang, ada yang satu unta dinaiki 3, satu unta dinaiki 4, 5, bahkan satu unta dinaiki 10 orang. Maknanya apa? Satu unta dinaiki 2, 3, 4 sampai 10, artinya apa? Satu unta dinaiki 10 orang yang naik secara bergantian. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, nanti di akhir zaman kendaraannya manusia itu kembali ke semula, Pak. Ya. Di akhir zaman kendaraan manusia itu kembali kepada kendaraan semula. Perangnya nanti, perang besarnya itu pakai kuda, Pak. Pakai panah. Ketika menghadap siapa? Dajjal. Kemudian wa tahsyuru baqiyatahum an-nar. Kelompok yang ketiga, mereka yang digiring itu dengan api di belakangnya. Jadi ada api yang besar yang menggiring manusia. Dan api itu tidak membakar mereka, berada di belakang mereka. Mereka tidur, api itu berhenti. Mereka berjalan, api itu berjalan. Ini kejadian yang pasti terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi, yang menunjukkan dekatnya hari di mana bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Api itu akan bersama terus dengan mereka, baik di saat mereka tidur siang, di saat mereka bermalam, di saat mereka berada di pagi hari, di saat mereka berada di sore hari, api itu terus menyertai mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Ini kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kubur mereka, ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana kondisi manusia? Tuhsyarun, kalian akan digiring, dikumpulkan, hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai kain pun di tubuh kita, ghurla, dalam keadaan belum terkhitan. Allahu Akbar. Ini kondisi seperti kondisi siapa? Anak bayi. Seperti kondisi kita baru lahir. Kita baru lahir itu keluar di dunia ini tidak berpakaian. Ada bayi lahir langsung berpakaian? Tidak ada. Tidak ada terdihitan dan tidak beralas kaki. Hakada manusia, kita ini ya seperti itu. Kita ini hakikatnya tidak punya apa-apa, dan akan kembali menjadi tidak punya apa-apa setelah diberi apa-apa oleh Allah. Itu artinya apa? Apa yang kita miliki saat ini merupakan titipan dari Allah. Ketika suatu saat
Ketika saatnya datang yakni kematian, seluruh harta kita tinggalkan, diminta dicabut oleh Allah, diserahkan kepada ahli waris kita. Dan ketika kita menghadap Allah, demikian pula keadaan kita, ma'asyiral muslimin. Hal-hal seperti ini perlu direnungkan, Pak. Direnungkan, sering-sering direnungkan. Sering-sering direnungkan. Kita kalau sering-sering merenungkan tentang hari akhir, tentang kematian, tentang kejadian di padang mahsyar, entah itu dengan membaca ayat-ayat yang terkait dengan peristiwa tersebut, atau kita merenungkan di saat kita sendirian sering-sering seperti itu, nantinya ketika kita melihat kejadian, kita langsung ingatnya di mana? Di akhirat, Pak. Seperti ulama salaf, salah seorang di antara mereka ketika berada di satu jamuan, tiba-tiba lampu, bukan lampu, penerang, ya, dulu apa itu? Iya, itu apa? Iya, cuplik. Iya. Dah ada lampu, yakni penerang lah kita terjemahkan. Ketika penerang itu padam, lalu dinyalakan kembali, sebagian sudah basah dengan tangisan. Ditanya, apa kau nangis? Eling kuburan, eling hari kiamat. Kenapa mereka kok bisa ingat situ, Pak? Langsung. Karena itu yang menjadi perhatian hidup. Tatkala mereka hidup, itu yang menjadi perhatian. Kegelisahannya. Berbeda dengan kita, berbeda dengan saya. Apapun elengnya dunia, karena setiap hari yang kita inginkan dunia. Bahkan orang masuk ke kuburan tidak ingat akhirat, Pak. Eleng dunia. Orang masuk ke kuburan berpikir dia, iki bisnis apa iki? Engkau sing iso tak gawe, sing iso ngasolo fulus iki. Lihat apapun bisnis apa. Kenapa? Karena kullu yaum al-mal wal mal. Kita ini kalau terus setiap hari dunia tok yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, sampai orang mati yang kita faedah apa ada iso teko dapat dari orang mati ini. Tuh itu yang terjadi pasti itu. Makanya kalau kita orang ini sering-sering ingat dunia, Pak, atau melihat apapun terputus dengan akhirat, ya karena memang kita jarang ingat akhirat. Apa yang biasa kita ingat, yang biasa kita pikirkan, itu nanti yang akan keluar. Gambarannya tatkala kita melihat peristiwa. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ketika melihat, kata beliau, ketika orang-orang itu dulu lagi, ya, ketika orang-orang membawa jenazah, itu tangis, masing-masing nangis. Sampai seorang yang melayat atau membawa jenazah, mengiringi jenazah, tidak kenal sebelahnya, nangis sedih, Pak. Kenapa? Yang mereka pikirkan, bagaimana kalau saya pada saat ini yang ditandu. Demi Allah, kita masih jauh, Pak. Hatta ana. Kadang-kadang lihat jenazah saya guyon, saya ngakak, Pak. Iki wong softo biyen iki. Loh, terus digawe guyonan. Ya. Itu dampak dari kebiasaan hidup itu namanya. Kalau orang biasa guyon, Pak, guyonnya lebih banyak daripada tafkir, berpikir tentang kematian, ya nanti itu yang terucap dan terlihat dari sikap dan perilakunya. Bukan berarti tidak boleh, Pak. Nabi guyon, tapi porsinya jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan ya itulah, sampai nonton jenazah disoftoi, wong mati kalau disoftoi. Lu rejal saiki mati, ngadepi malaikat rejal iki. Lho ya apa sih? Tiga guyonan. Wallahi saya lihat sendiri ya. Depannya jenazah softo. Wah, ini sahibnya dia ini. Sahib. Ajib. Kenapa ya? Hati-hati. Makanya pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, terutama yang terkait dengan kiamat, tentang kebesaran Allah, itu berhenti, Pak. Berhenti kemudian diulang-ulang. Sehingga nanti menguasai pikiran dan hati.
Itu nanti yang akan muncul mengingatkan kita. Kita mau berbuat ini, ya Allah, ingat akhirat. Tapi kalau itu tidak pernah kita pikirkan, tidak kita masukkan ke sini, tidak pernah kita diingatkan tentang itu. Itu yang saya katakan. Kenapa ulama-ulama salafus saleh seperti itu? Titik-titik akhirat, Pak. Ya, silahkan kalau menurut kita berlebihan, Pak. Yang penting mereka mlebu surga. Ya. Ojo berlebihan, Ustaz. Ya Allah. Wallah, soroh. Ya. Saya kadang-kadang nakut-nakuti orang, Ustaz, jangan ngomong, sing enak lah ngomong gitu. Sing zen, ya akhi. Antum bendino takut-takuti sing soft apalagi digawe sing zen. Loh. Ya. Ya memang porsi dalam Al-Qur'an pun ada targhib wa tarhib. Targhib itu pembicaraan tentang surga, tentang kenikmatan. Ada juga hal yang memberi rasa takut. Itu harus seimbang. Manusia itu harus dibangkitkan harapannya kepada Allah dan juga tapi juga takutnya kepada Allah juga harus dibangkitkan sehingga terjadi keseimbangan. Ya, kalau harapannya tinggi tidak ada rasa takut, akhirnya meremehkan dosa. Kalau rasa takutnya lebih tinggi daripada harapannya, akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, manusia kata Allah Nabi SAW menyebutkan bahwa kita ini akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzur ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, bagi manusia dikumpulkan pada saat itu, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada sehelai pakaian pun. Bukankah nanti orang akan saling melihat? Aisyah merasa, loh bagaimana saya tidak berpakaian ini? Apakah nanti saya dilihat? Orang punya rasa malu, takut auratnya terbuka. Sekarang dibuka. Lihat tadi kalau aku di aurat, lihatan wajahku. Wanita-wanita sekarang. Gelisah Aisyah, ya Allah bagaimana kita tidak berpakaian? Dikumpulkan di satu tempat. Apa kata Nabi SAW? Al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhak. Allahu Akbar. Ya Aisyah, perkara pada saat itu, kondisi pada saat itu lebih berat bagi manusia. Kondisi tersebut sangat berat sehingga mereka tidak mungkin terfikir untuk melirik ke sebelah. Anda bisa bayangkan seperti apa itu ketakutan manusia, Pak. Tidak ada, hilang syahwat wala syai', dunianya hilang. Jangankan mau lihat, terfikir untuk melihat tak ada. Itu tidak bisa diungkapkan sebetulnya. Apa cara mengungkapkan? Itu yang Allah sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Pernah saya sering memberikan contoh. Saya sering memberikan contoh apa? Tentang perbandingan kondisi ya. Di dunia ini, segenting-gentingnya kondisi, sebahaya-bahayanya kondisi, semenakutkannya kondisi, orang tua tidak mungkin tinggalkan anak. Hatinya itu tidak terputus dengan anak. Ada rumah terbakar, anaknya di situ, masuk bapaknya, masuk ibunya. Kalau bisa terbakar bersama. Kenapa? Karena belum terputus. Ada bayangkan bagaimana kejadian di hari kiamat. Ikatan yang tidak bisa diputus, apapun kondisinya akan terputus. Dan orang akan lari, tidak akan melihat anaknya. Ketakutan masing-masing melihat dirinya. Khawatir dia membawa dosa akibat anak-anaknya. Khawatir dia membawa. Semua lari masing-masing. Ya Allah. Bahkan tidak ada orang terfikir untuk melihat, menengok. Ini peristiwa ikhwani fillah azallah yang akan terjadi. Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Untuk meringankan beban kita di hari manfaatkan sebaik-baiknya.
Sebagaimana juga dalam hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyarun hufatan uratan ghurla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami bada'na, ciptakan pertama kali, demikian pula dalam kondisi itu kami menghidupkan kalian, membangkitkan kalian. Wa'dan 'alaina, itu janji. Janji yang pasti akan kami lakukan. Inna kunna fa'ili. Ini penegasan bahwa manusia itu betul-betul tidak akan selesai ketika dia meninggalkan dunia. Bahkan kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang paling cepat, proses yang paling cepat, yang di situ setelahnya adalah kehidupan yang lebih panjang lamanya. Hidupnya, durasinya lebih panjang. Durasi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini lebih panjang. Antum sekarang pikir aja. Ajdaduna, nenek moyang kita yang dikubur, berapa lama sudah, berapa ratus tahun mereka sudah hidup di alam barzakh. Di situ ada kehidupan. Bandingkan dengan usia manusia di atas muka bumi ini. Jadi kehidupan yang cepat. Kehidupan yang sangat cepat ini jangan sampai kita lalaikan. Ada kehidupan yang lebih lama itu. Dari mulai alam barzakh, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung, dihisap, yang mana nantinya kita ketika dihisap itu lamanya 500 tahun. Ya Allah. Jadi ketika dihisap saja, usia pada saat itu lamanya itu lebih lama dari hidup di dunia. Jadi hidup di dunia sebetulnya Allah sangat pendek sekali. Yang sekarang menjadi rebutan kita orang ini. Pendek sekali. Ini ikhwani fillah, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, fa awwalu man yuksa Ibrahim. Yang pertama kali nanti akan diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.